Racikan Berita 1. Oke, mungkin lanjut langsung saja kepada Bapak Marwan Batubara. Dengan segala hormat saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini setelah direncanakan beberapa minggu yang lalu dan tertunda sekitar 2 minggu, akhirnya hari ini kita bisa berkumpul di sini di UIN Jakarta ya untuk berdiskusi, mendengarkan beberapa hal yang mendesak dalam penyelenggaraan negara kita di Indonesia ini. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman penyelenggara. Mudah-mudahan acara ini sukses dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai dengan judul. Jadi judulnya itu ada bicara reformasi yang tertunda, tapi isunya adalah pertama kita menagih janji terutama kepada Presiden Prabowo tentang pemberantasan korupsi. Kemudian juga fakta bahwa selama 10 tahun itu sudah begitu banyak fakta-fakta yang mengarah kepada beberapa oknum orang, katakanlah Joko Widodo itu sebagai pengkhianat negara, ada juga Luhut. Jadi ini dua isu besar, jadi ada korupsi, ada pengkhianat negara. Yang faktanya ini sebetulnya kenapa kita angkat isu ini, karena bicara korupsi, saya kira lebih dari 10 kali Pak Prabowo itu kalau pidato sejak Oktober 2024 sampai terakhir misalnya di Hari Guru ya, itu bicara tentang ingin memberantas korupsi, tapi dalam praktek itu tidak terjadi. Beberapa contoh misalnya mau memberantas korupsi yang sudah sangat nyata, ada kejahatan pada proyek WUSH. Ruginya negara saja itu ya dibanding tawaran dari Jepang itu sekitar 73 triliun. Belum lagi nanti ada tanah negara yang dijual kepada proyek WUSH ini, padahal ini punya negara yang mestinya bisa dikonversi menjadi pemilikan misalnya. Jadi tanah negara itu dikorupsi juga. Jadi sedikit soal WUSH, ternyata sikap Prabowo itu adalah akan menanggung tentang beban keuangan WUSH ini sampai sekitar 60 tahun sambil nanti dikompensasi dengan adanya perpanjangan proyek dari Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya misalnya. Tapi koruptornya itu kalau mau ditangkap, ditelusuri, diselidiki, disidik itu bisa. Cuma tidak dilakukan itu gitu ya. Kemudian juga kita bicara proyek-proyek lain yang memang pada dasarnya itu ada pengkhianat negaranya. Misalnya yang terakhir itu di Morowali, ada kedaulatan negara yang dikangkangi oleh yang namanya konglomerat bekerja sama dengan investor Cina dan negara Cina, sehingga ada bandara yang bisa bebas tanpa imigrasi, tanpa bea cukai di Morowali dan berlangsung lebih dari 4 tahun. Dan itu bisa dengan bebas orang-orang asing itu masuk ya, keluar masuk, dan juga barang-barang hasil dari smelter yang ada di Morowali dan mungkin juga di sekitar Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Nah, kemudian juga ada negara dalam negara di PIK 2. Itu saya kira pidato Prabowo bulan Oktober menyinggung soal adanya negara PIK 2 di dalam NKRI yang ada di Banten. Nah, tapi faktanya ini kan pengkhianat negaranya ada Jokowi, ada di sana misalnya Agwan, ada Salim, ada Erlangga Hartarto, itu tidak di follow up, diproses secara hukum. Nah, jadi dengan itu, dengan beberapa contoh ini mungkin tidak terlalu banyak, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi contoh-contoh ini sudah bisa menunjukkan bahwa yang ada adalah hanya omon-omon, memberantas korupsi dan memberantas pengkhianat negara. Nah, kenapa bisa begitu? Karena memang yang namanya Jokowi, Parcok, geng Solo itu masih berkuasa. Sehingga
seandainya pun berulang-ulang ya lebih dari 3 kali Prabowo mengatakan dia tidak di bawah kendali Jokowi, tapi dari fakta penyelenggara negara ini bisa kita yakini bahwa dia memang berada di bawah kendali Jokowi. Salah satu contoh misalnya tanggal 10 Desember itu ada peraturan Polri tentang bahwa Polri itu bisa menempatkan anggota aktif untuk duduk di 17 kementerian dan lembaga. Sementara bulan lalu itu ada putusan MK nomor 114 bahwa Polri itu tidak boleh menempatkan anggotanya yang aktif di lembaga-lembaga itu dan mestinya ini dikoreksi. Malah yang ada sebaliknya. Kapolri berani mengeluarkan putusan Polri tentang penempatan di 17 lembaga tadi. Ini merupakan fakta bahwa sebetulnya yang berkuasa itu siapa? Bahwa dengan keberanian atau sikap dari Kapolri ini ada minimal 3 lembaga negara tinggi, 3 lembaga tinggi negara yang dikangkangi. Pertama itu MK, kedua itu Presiden, ketiga itu DPR. Ya, ini kan aturan main yang sebetulnya dari awal sudah ditetapkan oleh DPR. Ini dikangkangi oleh Kapolri. Kenapa bisa begitu? Karena saya yakin dia merasa dialah yang jadi presiden dan dia di bawah kendali dan juga di bawah keamanan dari Jokowi. Jadi sebetulnya yang jadi presiden itu bisa saja kita anggap Sigit ya, dan juga atasannya itu Joko Widodo. Nah, dengan begitu sebetulnya kita sudah waktunya untuk bersikap, jangan membiarkan ini terus terjadi, dan sekaligus juga kita mengingatkan Pak Prabowo ya, dengan adanya bencana misalnya kita bisa menilai kalau memang ini ingin diusut tuntas, terutama siapa penyebab banjir yang begitu banyak memakan korban hampir 1.000 orang, itu maka ini harus diaudit secara menyeluruh. Ada audit lingkungan dan itu bisa terjadi kalau ini dinyatakan sebagai bencana nasional. Tapi ternyata di Tempo dan saya barusan dapat tulisannya tentang bahwa ada perusahaan Prabowo juga yang terlibat dalam kasus pemanfaatan hutan di Sumatera. Ada 90-an ribu hektar. Nah, sebaliknya kalau ini tidak dinyatakan sebagai bencana nasional, sementara keuangan negara itu bermasalah, bisa saja nanti makin ke belakang ini bisa menggerogoti kepercayaan publik dan asing terhadap pemerintah ini. Dan sudah ada mulai suara yang menyatakan ternyata lebih baik zaman Jokowi dibanding zaman Prabowo. Nah, kalau sudah seperti ini kan sebetulnya sudah peringatan bagi Prabowo bahwa soal korupsi, soal pengkhianatan negara dia tidak berbuat apa-apa. Bahwa di sisi lain ada agenda Jokowi untuk membuat nanti ekonomi semakin parah sehingga rakyat di sisi lain akan percaya bahwa sebetulnya zaman Jokowi itu lebih baik. Sehingga dengan begitu bisa saja akhirnya ada perlawanan rakyat untuk melengsarkan Prabowo. Nah, karena itu ini kita ingatkan kepada siapa? Terutama kepada Pak Prabowo. Jangan hanya omon-omon bicara berantas korupsi, bicara ingin menghilangkan negara dalam negara, tapi dalam prakteknya yang terjadi sebaliknya. Dia takut berhadapan dengan siapa? Dengan Jokowi, dengan Sigit, dengan Parcep, dengan geng Solo. Nah, ini tidak bisa dibiarkan. Karena itu kita nyatakan kita mendukung dia sepanjang dia memang masih pro negara, pro rakyat, ya, dan anti kepada koruptor dan anti kepada pengkhianat negara. Tapi kalau memang ini tidak bisa dilakukan oleh Prabowo, apa boleh buat? Ya mungkin sudah waktunya kita itu untuk melawan, dan kita mulai dengan acara sebelumnya itu di bulan lalu di UMJ, lalu hari ini di UIN, mungkin nanti bisa di tempat lain untuk akhirnya bisa saja Mei 14 itu kita adakan di Tugu Proklamasi. Untuk apa? Untuk memulai perlawanan. Perlawanan terhadap siapa? Terhadap rezim, terutama kita ingin supaya Jokowi dan Gibran itu tidak berlanjut.
Tidak berlanjut untuk apa? Untuk nanti kalau seandainya Prabowo jatuh, justru yang naik itu Gibran, dan itu kita tidak pernah akan terima. Dan itu tidak bisa kita diamkan, dan karena itulah mari kita mulai terus perlawanan ini. Ini baru langkah kedua, mudah-mudahan nanti akan diikuti dengan langkah-langkah berikutnya di berbagai kampus di Indonesia. Dan puncaknya kita berharap benar-benar bahwa pemalsu ijazah atau penipu pembohong rakyat seperti Jokowi itu akhirnya ditangkap. Nanti Bang Rismon saya kira akan menjelaskan ya. Kemudian yang namanya Gibran itu akhirnya dilengsarkan. Itulah target-target kita. Di samping tadi ada dua hal lain ya. Jadi target utama itu bagaimana supaya Jokowi ditangkap dan diadili. Kemudian yang kedua bagaimana Gibran harus dilengsarkan. Ketiga supaya koruptor itu ditangkap dan diadili, disita asetnya, diambil alih oleh negara. Kemudian pengkhianat-pengkhianat negara seperti Luhut yang membiarkan bagaimana industri nikel nasional itu dikuasai oleh konglomerat dan Cina ini bisa berakhir. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.